Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang makalah kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi merupakan proses belajar seorang menuju pembentukan kepribadian melalui pemahaman mengenai kesadaran terhadap peran diri yang dijalankan dan peran yang diinginkan orang lain. Nah, sosialisasi juga dapat dijalankan dengan peran yang orang lain, dimaknai sebagai suatu proses di mana individu melalui penerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan. Nah, setiap manusia melakukan proses sosialisasi dari lahir hingga meninggalnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa mempunyai kecenderungan unik untuk hidup bersama dalam suatu bentuk pergaulan hidup yang disebut masyarakat. Nah, dalam kehidupan masyarakat, manusia dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya melalui suatu proses. Nah, proses penyesuaian diri terhadap masyarakat dalam sosiologi dinamakan proses sosialisasi. Nah, proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan mengintegrasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga bimbing orang tersebut untuk menentukan harapan-harapan orang lain. Nah, beberapa menurut para pendapat, Peter Berger, di sini dia berpendapat sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. Nah, berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses yang mendapatkan kebudayaan kelompok dan mengintegrasikannya sehingga tingkat tertentu di dalam norma-norma sosialnya. Selain itu, sosialisasi juga membantu individu belajar serta menyesuaikan diri. Nah, bagaimana cara hidup dan berpikir, berperan serta berfungsi terhadap kelompoknya. Sosialisasi ini juga dapat dikatakan sebagai suatu proses di mana seseorang dapat menghayati serta memahami norma yang terkandung di dalam suatu masyarakat pada tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. Di sini ada beberapa jenis sosialisasi, yaitu pertama, sosialisasi primer, yaitu sebagai sosialisasi pertama yang dilakukan individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat. Nah, sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun. Nah, yang kedua yaitu sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Nah, di sini ada tipe sosialisasi. Nah, tipe sosialisasi ini yang pertama itu sosial formal, yaitu sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menuntut ketentuan yang berlaku dalam negara seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Yang kedua, sosialisasi informal. Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini ada pola sosialisasi. Nah, sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatif. Nah, sosialisasi represif yaitu menekankan pada penggunaan hukum terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman atau imbalan. Nah, penekanan pada kepatuhan anak dan orang tua, penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, verbal dan perintah. Penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua dan peran keluarga sebagai significant author. Nah, sosialisasi partisipatif ini merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi ini, anak diberikan kebebasan. Nah, penekanan diletak pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan. Yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak dan peran keluarga menjadi generalisir. Nah, di sini ada peran sosialisasi. Nah, sosialisasi yang dilalui seorang dapat dibedakan tahap, yaitu satu, tahap persiapan. Nah, tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Yang kedua itu tahap meniru.
Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini melalui terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Yang ketiga itu tahap siap bertindak. Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Nah, yang keempat itu tahap penerimaan norma kolektif. Nah, pada tahap ini seorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertanggung rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tapi juga dengan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu macam-macam sosialisasi. Bentuk sosialisasi di dalam masyarakat ada 6. Agar lebih terang, berikut sebagai penjelas dan contohnya, yaitu yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer dapat diartikan sebagai bentuk sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu pada lingkungan yang telah ada di sekitar keluarga. Pada sosialisasi ini, individu hanya mengetahui sosialisasi yang belum luas, selayaknya orang dewasa. Pada sosialisasi primer ini, individu sebatas diperkenalkan sosialisasinya dengan anggota keluarganya saja, belum secara luas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sosialisasi primer adalah bentuk sosialisasi yang pertama yang dialami oleh manusia. Selanjutnya yang kedua, yaitu sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder dapat diartikan sebagai bentuk sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan individu kepada lingkungan di luar keluarga. Bentuk sosialisasi ini baru akan dimulai jika seseorang sudah mengalami sosialisasi primer. Adapun contoh sosialisasi sekunder dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti lingkungan pesantren, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sosialisasi represif. Sosialisasi represif dapat diartikan sebagai bentuk sosialisasi yang mengarah kepada hukuman dan hadiah, atau yang biasa kita sebut dengan pemberian sesuatu. Pada sosialisasi represif ini pasti dialami oleh setiap orang atau sebagian orang, sebab seseorang yang dapat menuruti kemauan dari orang lain akan mendapatkan suatu hadiah atau reward yang akan didapatnya. Sebaliknya, apabila seseorang tidak dapat menuruti kemauan dari orang lain atau harapan dari orang lain, maka ia akan mendapatkan suatu punishment atau hukuman. Contoh sosialisasi ini ketika masa sekolah, jika ia mendapatkan nilai buruk, maka akan mendapatkan hukuman oleh orang tuanya. Dan sebaliknya, jika ia mendapatkan nilai yang baik di sekolah, maka ia akan mendapatkan hadiah. Selanjutnya yang keempat, yaitu sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi partisipatoris dapat diartikan sebagai bentuk sosialisasi yang lebih mengutamakan pada partisipasi pada anak. Pada bentuk sosialisasi partisipatoris ini, seseorang akan memberikan suatu imbalan yang baik kepada seorang anaknya jika anaknya merealisasikan harapan orang tuanya tersebut. Selanjutnya yang kelima, yaitu sosialisasi formal. Sosialisasi formal sebagai bentuk sosialisasi yang kelima dapat diartikan sebagai sosialisasi yang terjadi pada lembaga. Sosialisasi formal dapat dipastikan dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Contohnya seperti dari sosialisasi formal ini antara lain adalah lembaga pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi. Hal ini merupakan contoh dari sosialisasi formal. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, sosialisasi informal. Sosialisasi informal adalah keterbalikan daripada sosialisasi formal, di mana sosialisasi informal dapat diartikan sebagai bentuk sosialisasi yang mengarah kepada sikap kekeluargaan. Pada sosialisasi informal ini, individu diajarkan untuk saling berinteraksi dalam pergaulan-pergaulan, seperti sesama anggota geng, anggota komunitas, anggota kelas, teman-teman
sepermainan, anggota organisasi, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi setelah membahas beberapa pengertian macam-macam, jadi di sini kita masuk pembahasan yaitu poin C, yang dimana ada agen sosialisasi. Nah, agen sosialisasi ini adalah pihak-pihak yang berperan dalam melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kemudian ada kelompok pemain, lembaga pendidikan sekolah, dan media massa. Ya, dari keempat poin tersebut, kita akan membahas satu persatu supaya menambah pemahaman yang lebih dalam untuk saya sendiri dan teman-teman. Yang pertama itu ada keluarga, yang biasa disebut kinship. Bagi keluarga inti atau nuclear family, agen sosialisasi ini meliputi ayah, ibu, saudara kandung, saudara angkat yang belum menikah dan masih tinggal bersama-sama di dalam satu rumah di bawah satu atap yang sama. Kemudian para masyarakat yang mengenal sistem kekerabatan diperluas. Agen sosialisasi ini dapat menjadi luas karena dalam satu rumah saja terdiri atas beberapa keluarga yang meliputi kakek, nenek, paman, bibi. Di samping itu ada keluarga inti. Pada masyarakat perkotaan mungkin telah padat penduduknya, sosialisasi dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar anggota kerabat biologis seorang anak. Kadangkala terdapat agen sosialisasi yang merupakan anggota kerabat sosiologinya. Misalnya mahasiswi. Peranan para agen sosialisasi dalam sistem keluarga pada awal sangat besar karena anak sepenuhnya berada dalam lingkungan keluarganya, terutama orang tuanya sendiri. Maka dari itu keluarga itu memberikan pengaruh besar terhadap sikap karakter dari seorang anak. Nah, lanjut di poin yang keempat. Poin yang keempat ini adalah media massa. Yang termasuk kelompok media massa di sini, yang dimaksud media massa di sini adalah media cetak, surat, kabar, majalah, tabloid, seperti media elektronik lainnya yaitu radio, televisi, film, dan media massa ini memiliki pengaruh yang sangat besar, tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Jadi di sini media massa ini sangat berperan dalam mempengaruhi bagaimana seorang anak itu, karena pada media massa ini seorang anak jika tidak diatur oleh orang tuanya dalam menggunakan media-media elektronik dan sebagainya, maka dia bisa saja melenceng dari norma-norma yang ada. Jadi seorang orang tua sangat berperan dalam menentukan atau mengatur anaknya dalam menggunakan media massa. Nah, baik. Jadi tadi kita sudah membahas agen sosialisasi yang pertama, yaitu keluarga. Lanjut ke agen sosialisasi yang kedua ya. Di sini ada teman pergaulan atau teman yang berada di lingkungan anak itu sendiri. Nah, teman pergaulan ini intinya dia ada teman di mana seorang ini menghabiskan banyak waktu bermain, contohnya di lingkungan bersama dengan temannya itu. Yang pertama kali didapatkan seorang manusia ketika ia berpergian keluar rumah atau keluar dari lingkungan keluarganya. Mungkin pada awalnya teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat rekreatif. Teman bermain ini dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga, karena seperti yang kita tahu kan,
teman di lingkungan ini, pergaulan ini mungkin memberikan pengaruh yang lanjutan dari lingkungan keluarga itu, dan bisa jadi teman pergaulan ini merubah apa yang ada karakter pada seorang anak itu bertolak belakang dengan pengaruh dari lingkungan keluarganya. Puncak pengaruh teman pemain ini adalah pada masa remaja. Kelompok pemain mungkin lebih banyak berperan membentuk kepribadian seorang individu, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin bisa lebih memberikan pengaruh besar terhadap seorang anak jika apa yang diajarkan oleh lingkungan keluarganya ini mungkin kurang dia sukai. Dia lebih mengedepankan apa yang didapat di lingkungan pergaulannya. Oke, jadi lanjut poin yang ketiga. Nah, di poin yang ketiga ini yaitu ada lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah. Nah, sekolah ini mulai dari SD, SMP, SMA, yang dimana lembaga pendidikan ini seorang belajar membaca, menulis, berhitung, aspek lain yang juga dipelajari oleh aturan-aturan mengenai kemandirian, independence, prestasi, universal, dan kekhasan. Di lingkungan rumah, seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan bantuan dari berbagai pekerjaan. Tapi di sekolah, sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan rasa penuh tanggung jawab dari seorang anak itu sendiri, terutama dalam bergaul. Dia di sini akan menentukan pilihannya sendiri saat di sekolah tanpa perlu bantuan dari orang tuanya. Jadi seorang anak ini di lingkungan lembaga pendidikan sangat diberikan kebebasan dalam menentukan masa depannya, karena di sini tidak ada yang bisa dia minta kurang lebih dia meminta pilihan, karena pilihannya itu datang dari diri dia sendiri dan secara spontan yang saat berada di sekolah. Mungkin itu beberapa agen sosialisasi yang dapat saya bahas di video kali ini. Semoga video kami tentang dari kelompok 3 ini tentang sosialisasi dapat menambah wawasan kami sendiri serta teman-teman yang menonton video ini dapat lebih memahami tentang arti dari sosialisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tidak sangat kami butuhkan di sini karena kita sama-sama belajar, jadi harus berbagi ilmu. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.